Kain Sulaman Karao ini, keunikannya itu kain yang bagus dirusakin dulu, ya, diiris dengan silet, setelah berlubang kemudian kita mulai sulam. Dikerjakan oleh yang punya keahlian. Orang yang mengiris dia pasti bisa menyulam, tapi tidak mutlak orang yang menyulam bisa mengiris. Jadi yang motif secara umum itu kembang-kembang, ada juga motif yang dalam bentuk abstrak, juga ada motif yang dalam bentuk melambangkan adat Gorontalo, ada motif yang dalam bentuk segi empat, kemudian ada seperti kursi-kursinya, tempat duduk, itu melambangkan ataupun memaknai bahwa di mana orang Gorontalo itu setiap ada kegiatan apa saja dimusyawarahkan. Kalau dulu para pengrajin karao, pekerja karao itu menganggap bahwa pekerjaan menyulam ini karao hanya merupakan pekerjaan sampingan. Tapi sekarang karena adanya permintaan, adanya kegiatan-kegiatan pameran, bazar, para pengrajin, para UKM kita itu menganggap atau bukan menganggap lagi, menjadikan bahwa kerajinan ini merupakan kerajinan yang dapat membantu peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, pendapatan ekonomi daerah. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Gorontalo, Vima Agustina, mengajak pengurus kabupaten kota untuk bersinergi dalam mengembangkan kerajinan sulaman karao. Hal itu diutarakannya pada kunjungan kerja ke Sentra Industri Karao Otahia di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo pada Selasa 5 September 2023. Vima menegaskan Dekranasda harus bisa menjadi satu lembaga yang bisa memberikan dukungan kepada para perajin karao dan seluruh unsur terkait di dalamnya. Menurutnya, Dekranasda Provinsi dan Kabupaten Kota perlu bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para perajin, termasuk merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan karao dan kerajinan khas daerah lainnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa saya selaku Ketua Dekranasda sangat ingin untuk kita Dekranasda Provinsi bersama-sama maju, bersama-sama aktif, bersama-sama untuk mensupport kita punya para pengrajin yang ada di Provinsi Gorontalo ini, termasuk diantaranya adalah juga menghadiri event-event gitu ya, karena di level nasional kalau bicara Dekranasda yang ada hanya stadnya provinsi. Kabupaten kota tidak ditemui di sana, jangan sampai. Padahal provinsi sebetulnya yang punya wilayah itu kan kabupaten kota ya Pak. Yang punya pengrajin itu kabupaten kota, bukan kami provinsi. Ya sebetulnya begitu. Jadi ibu itu sebenarnya Dekranasda kota. Ya. Sentra Industri Karao Otahia dibangun pada tahun 2016 dengan dana alokasi khusus pada pemerintah Kota Gorontalo. Fasilitasnya terdiri dari 15 unit mesin jahit, 2 unit mesin obras, dan mesin neci serbaguna. Selain memproduksi kain sulaman karao, sentra industri ini juga memberikan pelatihan menyulam bagi siswa sekolah dasar yang dilaksanakan sekali dalam sebulan.
Pada edisi kali ini, kami akan mengajak Mitra Humas untuk melihat dari dekat bagaimana proses pembuatan upiah karanji. Mulai dari mencari bahan, dijemur, dihaluskan, hingga dianyam. Bahan dasar upiah karanji berasal dari belukar yang biasanya tumbuh di hutan. Belukar tersebut oleh warga disebut mintu. Mintu yang dipilih memiliki tinggi sekitar 60 cm hingga 1 meter. Biasanya bahannya itu diambil dari kebun yang tanaman liar. Kemudian kalau memang pada saat ini di Batu Layar ini sudah tinggal sedikit pohonnya ini, jadi tumbuhannya ini tinggal sedikit sehingga ada yang diambil dari daerah lain. Batang mintu yang sudah terkumpul lantas dibersihkan dari daun. Batang mintu selanjutnya dibelah menjadi 3 bagian. Setelah itu mintu dijemur untuk menghilangkan kadar air di bagian batangnya. Proses selanjutnya batang mintu diraut oleh para pengrajin. Proses meraut kasar biasanya hanya membutuhkan pisau untuk menghaluskan. Proses raut halus menggunakan penutup kaleng yang sudah diberi lubang. Hal itu dimaksudkan agar batang mintu lebih halus dengan ukuran yang sama besar. Rangka dasar upiah karanji terbuat dari batang rotan. Batang rotan berfungsi sebagai tempat menganyam mintu agar kualitas upiah yang dihasilkan lebih keras dan kuat. Secara teliti, pengrajin menganyam dengan pola yang sama di setiap bagian peci. Untuk memberi hiasan motif di bagian upiah, pengrajin menggunakan jenis batang mintu yang berwarna coklat kehitaman. Motifnya tergantung permintaan pelanggan, namun umumnya berupa tulisan tertentu yang melingkar di bagian tengah upiah. Proses membuat motif tulisan ini merupakan bagian paling sulit dalam mengerjakan satu buah peci. Salah menganyam akan berakibat huruf yang dihasilkan menjadi tidak simetris. Proses pembuatan upiah karanji yang sulit membuat pengrajin tidak mampu memproduksi dalam jumlah banyak setiap hari. Untuk upiah karanji dengan anyaman yang biasa rata-rata membutuhkan 1 hari untuk 1 peci. Jika kualitas anyaman padat, maka membutuhkan waktu lebih kurang 1 minggu. Kalau ada yang membuat pesanan itu yang paling sulit itu adalah mengukur ukuran upiah karanji itu dari segi lingkar kepala kemudian tinggi itu yang sangat susah dirasakan oleh pengrajin. Kemudian yang berikut kesulitan yang dihadapi itu adalah dari segi pesanan itu membuat huruf di upiah karanji, motif ya. Kalau misalnya membuat yang sering yang dirasakan yang agak sulit itu membuat huruf R, jadi itu kalau tidak salah itu yang paling susah untuk dilakukan. Seiring dengan kebijakan pemerintah provinsi yang mewajibkan penggunaan upiah karanji, para pengrajin mengaku mulai kebanjiran pesanan. Harga upiah pun melonjak naik mulai dari Rp130.000 hingga Rp300.000 per buahnya. Dulu itu pemesanan atau pesanan dari upiah karanji itu hanya bisa kadang-kala hanya 1 minggu itu hanya ada 1 upiah karanji, paling banyak itu sampai 10. Tapi kalau setelah diwajibkan bagi ASN ini memakai upiah karanji, nah ini malah justru berkembang banyak pesanan, sehingga dalam kelompok Helumo itu dalam 1 minggu itu bisa sampai menghasilkan 20 bahkan lebih. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda juga intens melakukan pendampingan dan memberi bantuan bagi para pengrajin. Jadi harapan kami dari kelompok Helumo pengrajin upiah karanji itu kepada pemerintah daerah agar kiranya dapat memberikan bantuan modal
karena ini adalah harapan dari semua pengrajin Kupiah Karanji. Kupiah Karanji diharapkan tidak saja semakin populer di rumah sendiri, tapi juga semakin dikenal di kancah nasional.